Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman kakao, terutama mengenai aspek fisiologi dan aspek ekologinya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk strategi bagaimana melakukan teknis budidaya yang lebih efektif dan efisien. Perlu dipahami bahwa tanaman kakao merupakan golongan C4, di mana salah satu karakternya adalah jumlah stomata persatuan luasnya itu lebih banyak dan ukuran stomatanya juga lebih besar. Karena itu dalam budidaya tanaman kakao lebih disarankan menggunakan naungan atau tanaman pelindung. Hal itu ditujukan untuk mengurangi radiasi sinar matahari secara langsung ke tanaman kakao. Mengingat dengan kondisi stomata seperti yang saya jelaskan tadi, sudah dipastikan apabila terjadi terik matahari, maka tanaman kakao akan menjalankan proses transpirasi atau penguapan secara jor-joran. Hal ini bisa berakibat pada dehidrasi atau kekurangan air pada tanaman kakao, terutama pada saat-saat musim kemarau. Dan dengan kekurangan air tersebut, maka dipastikan tanaman akan kekurangan unsur hara, mengingat jalur transportasi baik di dalam maupun di luar tanaman sangat membutuhkan air sebagai pelarut dan sebagai sarana pengangkut. Namun demikian, tanaman kakao juga sangat membutuhkan intensitas matahari yang lebih panjang. Hanya saja, modifikasi dalam mendapatkan intensitas matahari itulah yang dilakukan dengan teknis pemberian naungan dan pemangkasan, terutama pada cabang-cabang yang sifatnya tidak bermanfaat bagi tanaman, terutama pada cabang ataupun daun yang sifatnya tidak bermanfaat pada tanaman. Mengingat apabila daun-daun tersebut ternaungi, maka dipastikan dengan kondisi sifat dan karakter tanaman kakao justru akan menjadikan prospek menjadi sin yang lebih banyak. Sin itu adalah jaringan atau bagian tanaman yang tidak produktif. Dengan semakin banyaknya sin, maka dipastikan produktivitas tanaman kakao juga akan semakin merosot. Hal ini bisa ditandai dengan jumlah buah yang terbentuk dan kapasitas tanaman dalam menjadikan bunga menjadi buah. Apalagi tanaman kakao mempunyai sifat alamiah, di mana dengan jumlah bunga antara 10 sampai 15.000 per musim pembungaan, maksimal yang bisa menjadi buah hanya berkisar 0,25 sampai 0,5%. Itu pun apabila kondisinya benar-benar sehat. Namun secara umum di kakao masyarakat bahwa terbentuknya buah tidak lebih dari 0,1% dari total bunga yang terbentuk antara 10 sampai 15.000 tadi. Jadi sahabat dan rekan tani tidak usah heran apabila begitu banyaknya bunga kakao yang terbentuk, namun buah yang dihasilkan menjadi sedikit. Karena memang sifat alami secara fisiologinya, tanaman kakao itu akan dengan secara sengaja menggugurkan atau mematikan buah-buah yang dirasa tidak sesuai dengan kesanggupan tanaman untuk membesarkannya. Dan ini yang disebut dengan istilah serelewil. Kemudian daripada itu, dalam pola pemangkasan, baik pemangkasan bentuk maupun pemangkasan produksi, sahabat dan rekan tani petani kakao
harusnya bisa memahami bahwa dasar yang paling sederhana yaitu dengan cara kita membuang tunas-tunas air atau tunas sukulen yang bisa ditandai dengan bentuknya yang lurus vertikal ke atas dan banyak mengandung air. Tunas-tunas air atau sukulen yang tumbuh di batang utama inilah yang paling banyak menyerap energi dan makanan bagi tanaman. Apabila ini tidak dipruning atau dipangkas, maka secara otomatis akan mengurangi produksi tanaman kakao. Dan terlepas daripada itu, apabila teman-teman merasa bingung tentang pola pemangkasan dari tanaman kakao, maka saya menyarankan apabila kita melihat cabang-cabang yang lurus ke atas maupun lurus ke bawah secara vertikal, kondisi tersebut sangat layak untuk kita pruning atau kita pangkas. Mengingat cabang-cabang yang sifatnya lurus ke atas dan ke bawah, selain akan menjadi sin atau menghabiskan makanan dan energi, juga manfaatnya tidak besar pada produktivitas tanaman. Kemudian apabila pada saat terik matahari kita masih bisa bernaung atau berlindung di bawah tanaman kakao dengan suasana yang sejuk, dingin dan segar, maka dipastikan pola pemangkasan bentuk dan pola pemangkasan produksi pada tanaman kakao belum sempurna, karena yang paling terbaik dari pola pemangkasan kakao tersebut, layaknya kita terkesan berlindung adalah seperti layaknya kita bernaung seperti layaknya kita pada saat terik matahari bernaung atau berlindung di bawah bentangan tikar pandan. Artinya, kalau kita membentang tikar pandan di lapangan terbuka dan berteduh di bawahnya, maka kita masih bisa melihat dan merasakan tembusan-tembusan cahaya matahari hingga ke tubuh kita atau bahkan sampai permukaan tanah. Nah, itulah sebagai perumpamaan dari saya untuk menggambarkan teknis pemangkasan yang baik untuk tanaman kakao. Kemudian, tanaman kakao yang pada lahannya kita tanam pelindung seperti lamtoro ataupun pohon sena secara otomatis akan banyak mengandung humus ataupun bahan organik dari hasil pelapukan daun-daun tanaman pelindung maupun dari daun-daun tanaman kakao itu sendiri, baik yang gugur secara alami maupun karena pemangkasan. Maka dengan banyaknya humus pada lapisan topsoil lahan pertanaman kakao, saya sarankan agar penggunaan pupuk tidak terlalu jor-joran, mengingat kondisi tersebut sangat ideal dan sangat layak untuk kita manfaatkan sebagai strategi penghematan penggunaan pupuk. Cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengefisiensi penggunaan pupuk yaitu dengan memanfaatkan sumber daya dari bahan organik yang ada di lapisan topsoil tanah. Dan saran saya tersebut nanti teman-teman bisa membuktikan dengan cara mengaplikasikan FNS dosis 200 cc ditambahkan saka andalan dosis 100 cc dan ditambahkan dengan Protextar dosis 20 cc tangki 16 liter yang kita semprotkan di seputaran piringan radius 0,5 meter dari pangkal batang tanaman kakao. Apabila aplikasi penyemprotan piringan tersebut kita lakukan setiap bulan, insya Allah akan sangat-sangat menghemat penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen. Mengingat dari bahan organik atau humus tersebut akan memberikan efek penyediaan nitrogen yang cukup bagi tanaman kakao, baik dari proses pelapukan humus atau bahan organik maupun dari hasil fiksasi nitrogen udara ke dalam lahan ataupun tanah. Pada penyemprotan tersebut bisa juga kita tambahkan dengan penggunaan pupuk fosfat, dan yang terbaik dari saran saya adalah pupuk TSP
yang kita semprotkan bersamaan dengan FNS dan Saka andalan serta Protextar tadi dengan dosis 2 sampai 2,5 kg per 16 liternya. Namun sebelum diaplikasikan, hendaknya pupuk TSP tadi direndam pada larutan FNS, Saka, dan Protextar tadi, dan perlakuan ini berlaku setiap 2-3 bulan sekali. Aplikasi FNS, Saka, dan Protextar yang dicampur dengan TSP akan lebih saya sarankan dengan metode pengkocoran dengan dosis rata-rata per tanaman antara 150 sampai 250 cc per tangki. Dengan aplikasi yang saya sarankan tadi, insya Allah nanti teman-teman bisa banyak menghemat penggunaan pupuk tabur yang saya rasa bisa mencapai angka 60%. Mengingat dengan keberadaan bahan organik ataupun humus tadi sudah bisa menyediakan nitrogen dan kalium yang sejatinya tinggal bagaimana kita mensiasati agar kandungan hara tersebut bisa cepat larut dan tersedia untuk tanaman. Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.